Di sini sudah saya siapkan seperempat atau 250 gram kentang berukuran kecil seperti ini teman-teman. Sudah dicuci bersih ya. Kemudian ada 4 butir telur yang sudah direbus dan dikupas. Lalu ada santan dengan kekentalan sedang kira-kira 600 ml. Kemudian ini ada kelapa sangrai yang sudah saya tumbuk tapi tidak terlalu halus ya teman-teman, seperti ini aja. Oke, sekarang saya akan menghaluskan bumbunya. Ini gilingan bekas menumbuk kelapa sangrai ya teman-teman. Saya pakai ada 15 biji cabai merah keriting, kemudian saya potong-potong dulu. Lalu saya giling cabai ini hingga benar-benar halus ya teman-teman. Boleh juga di blender ya agar lebih cepat. Nah, ini sudah halus cabainya. Saya giling cabainya hingga semua bijinya ini hancur ya teman-teman. Oke, kemudian di sini saya tambahkan 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, dan 1 ruas jari lengkuas muda. Kemudian saya haluskan. Untuk menggilingnya ini sengaja saya lakukan bertahap teman-teman, agar semuanya benar-benar halus dan gampang saat digiling ya. Oke, kemudian di sini akan saya masukkan juga teman-teman 2 butir kemiri yang sudah disangrai sebelumnya. Kemudian saya tumbuk sampai halus. Semua bahan ini sudah saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kemudian di sini saya tambahkan ada 7 siung bawang merah. Kemudian bawang merah ini akan saya giling juga. Lalu di sini saya tambahkan 3 siung bawang putih. Kemudian saya giling bersamaan dengan bawang merahnya. Ini bawangnya sudah halus. Kemudian di sini saya tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ada juga kira-kira seperempat sendok makan merica bubuk. Jika tidak ada yang bubuk, boleh juga yang butiran ya teman-teman. Lalu saya aduk kembali, saya giling kembali agar semuanya tercampur merata. Oke, jika sudah tercampur merata, lalu di sini saya pakai 1 batang serai. Kemudian serai ini akan saya potong menjadi 3 agar tidak terlalu panjang nanti ya teman-teman saat dimasukkan dalam kuali. Lalu ada 3 lembar daun salam kering, sisihkan dulu semuanya. Kemudian sekarang saya tuang santannya ke dalam kuali. Lalu cemplungkan bumbu yang udah dihaluskan tadi bersamaan dengan serai dan juga daun salamnya ya teman-teman. Kemudian aduk atau ratakan agar bumbunya ini tidak menggumpal. Oke, ini bumbunya diaduk-aduk sampai benar-benar mengeluarkan aroma yang wangi sampai mendidih ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih buat yang subscribe, yang like dan komen. Buat yang belum, tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Oke, ini masih lanjut saya aduk teman-teman sampai bumbunya ini benar-benar matang dan tidak bau langu, sampai mengeluarkan aroma yang wangi ya teman-teman. Karena ini tidak ditumis bumbunya, jadi harus dipastikan bumbunya benar-benar matang dulu. Oke teman-teman, dan ini bumbunya sudah mulai matang, sudah mulai wangi. Kemudian sekarang akan saya masukkan kentangnya. Kentangnya ini tidak usah dipotong ya teman-teman, karena memang ukurannya juga kecil ya. Dan sudah dikupas juga. Boleh juga tidak dikupas ya teman-teman, yang penting dicuci kulitnya sampai bersih. Karena biasanya kentang ukuran kecil itu tidak dikupas lagi ya teman-teman, tapi opsional aja, boleh juga dikupas jika rajin ya.
Oke, kentangnya sudah mendidih kembali, lalu saya aduk-aduk lagi. Lalu sekarang saya masukkan telur rebusnya. Kemudian ratakan dulu ya agar telurnya ini terendam. Oke, biarkan dulu sejenak teman-teman hingga kuahnya ini berkurang. Oke, kuahnya sudah mulai berkurang teman-teman. Sekarang saya masukkan setengah sendok makan garam, kemudian 1/4 sendok makan penyedap masako. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata ya. Dan ini aromanya sudah sangat wangi teman-teman. Aroma bumbunya sudah keluar ya. Oke, aduk-aduk agar semuanya tercampur merata. Dan ini kentangnya sudah mulai lunak ya teman-teman. Oke, sekarang saya masukkan kelapa sangrainya. Saya masukkan 5 sendok makan. Ini kelapa sangrainya tidak terlalu berminyak ya teman-teman. Karena saya menumbuknya pakai gilingan untuk cabai, jadi sangat sulit menggiling kelapa sangrainya hingga berminyak ya. Cukup seperti ini aja juga sudah bisa ya teman-teman. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata. Dan ini sudah mulai berkurang ya teman-teman, kuahnya sudah mulai mengental. Diaduk-aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur merata. Jadi rendang yang saya masak ini teman-teman rendang sederhana ya, bukan rendang daging, karena yang saya masak juga hanya telur dan kentang. Tapi ini sangat enak teman-teman karena bumbunya itu ya. Jadi tentu juga sangat membuat selera makan. Ini bumbunya sudah wangi ya teman-teman, sudah wangi banget walaupun tidak ditumis tadi bumbunya. Oke, ini kembali saya aduk-aduk teman-teman. Sebentar lagi ya sampai kuahnya ini sedikit menyusut lagi agar meresap ke dalam telur dan juga kentangnya. Oke teman-teman, dan ini kuahnya juga sudah menyusut ya. Kemudian saya aduk-aduk sebentar lagi. Sudah tidak banyak lagi kuahnya teman-teman, sudah tinggal sedikit aja seperti ini. Dan ini sudah matang ya teman-teman rendangnya. Tidak butuh waktu yang lama karena yang dimasak juga hanya kentang dan telur ya. Tidak lama seperti masak rendang daging. Oke teman-teman, dan ini rendangnya sudah matang, sudah bisa dimatikan api kompornya ya. Oke teman-teman, dan video kali ini tentang rendang telur dan kentang sudah selesai. Ini dia hasilnya teman-teman. Rasanya sangat enak, gurih dan juga wangi. Silahkan mencoba di rumah teman-teman. Terima kasih.